Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa macam kain tenun ikat yang ada di suku Lama Holot. Karena di Lama Holot sendiri, berbagai suku yang tinggal di Lama Holot memiliki kain adat atau tenun ikat yang berbeda-beda dan memiliki arti makna yang berbeda, sehingga membuat saya sendiri tertarik untuk melihat dan menjelaskan keberagaman tenun ikat yang ada dan dimiliki suku Lama Holot. Namun sebelum kita membahas tentang macam-macam tenun ikat, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Agustina Mariani Tapun, NIM 19 03 03 00 50. Saya mahasiswa prodi Sosiologi, kelas Sosiologi B, asal Flores Timor. Tenun merupakan proses pembuatan kain yang dibuat dengan dua komponen, yaitu lusi dan pakan, yaitu dengan menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Dengan kata lain, bersilangnya antara benang lusi dan pakan secara bergantian. Kain tenun biasanya terbuat dari serat, kayu, kapas, sutra, polister, dan lainnya. Seni tenun berkaitan erat dengan sistem pengetahuan, budaya, kepercayaan, lingkungan alam, dan sistem organisasi sosial dalam masyarakat. Karena kultur dalam masyarakat beragam, maka seni tenun pada masing-masing daerah memiliki perbedaan. Oleh sebab itu, seni tenun dalam masyarakat selalu bersifat partikular atau memiliki ciri khas dan merupakan bagian dari representasi budaya masyarakat tersebut. Kualitas tenunan biasanya dilihat dari mutu bahan, keindahan tata warna, motif, pola, dan ragam hiasnya. Kain tenun merupakan salah satu jenis kebudayaan tradisional Indonesia yang mempunyai corak dan motif yang eksotis. Tidak seperti kain batik yang sangat dengan mudah dapat kita jumpai di mana-mana. Kain tenun memang agak jarang ditemukan. Kain tenun sendiri merupakan salah satu jenis kebudayaan tradisional Indonesia yang mempunyai corak dan motif yang eksotis. Tradisi pembuatan tenun ikat di masyarakat Lama Holot, Nusa Tenggara Timur, yang dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, baik teknik pembuatan maupun nilai dan filosofi yang terkandung di dalamnya. Bagi masyarakat di Flores, tenun ikat bukan sekedar busana yang dikenakan sehari-hari ataupun souvenir, tetapi juga berfungsi sebagai identitas etnis dan belis atau mahar perkawinan. Dalam tradisi masyarakat di Flores, saat pernikahan, seorang pria akan memberikan belis berupa gading gajah, sedangkan pihak perempuan akan menyerahkan selembar tenun ikat yang dibuat secara tradisional. Selain itu juga berfungsi sebagai bekal kubur yang disertakan pada seseorang yang meninggal dan dibawa ke liang lahat. Beragamnya fungsi dan banyaknya permintaan tenun ikat membawa banyak perubahan dalam proses pembuatannya. Selain warna sintetis, kain benang rayon juga digunakan sebagai bahan baku tenun ikat. Tenun ikat Flores dibuat dengan bahan dasar benang dari kapas yang dipilin oleh penenunnya sendiri. Benang kasar dan dicelup berwarna biru indigo. Kain dihiasi dengan ragam bias bentuk geometris dan warna cerah yang mencolok.
Pembuatan desain tenun ikat Flores sendiri dilakukan dengan mengikat benang-benang ulungsi. Pekerjaan ini berlangsung berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Pencelupan seringkali dikerjakan satu persatu untuk setiap bakal kain sarung. Meskipun juga dilakukan sekaligus beberapa kain sarung. Adapun beberapa macam kain adat dari suku Lamang Holot yang sudah saya rangkum. Berikut ini yang pertama, tenun ikat Adonara. Pulau Adonara merupakan salah satu wilayah penghasil kerajinan tenun ikat atau kain ikat yang berada di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adonara. Adonara merupakan satu di antara dua pulau utama pada kepulauan di wilayah Kabupaten Flores Timur. Bagi masyarakat Flotim, khususnya Adonara, kain ikat atau tenun ikat bukan sekedar busana yang dikenakan sehari-hari ataupun souvenir saja, namun juga digunakan untuk upacara adat seperti pernikahan, pemakaman, dan hari raya agama, serta hari-hari besar nasional seperti acara 17 Agustus. Kain tenun ini dibuat dengan menggunakan 90% bahan dari alam, yaitu kapas yang dipintal dan ditenun menggunakan tangan manusia dan dengan peralatan tradisional. Bahan benang sutra sebanyak 10% digunakan untuk mempercantik kain. Pewarnanya menggunakan dua jenis, yaitu dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka dan dari toko. Untuk kuatek, proses pembuatannya bisa memakan waktu selama sebulan serta tergantung musim berbunga dari pewarnanya dan tentunya musim berbuah kapas. Untuk kewatek, biasa pembuatannya memakan waktu kisaran 1 minggu. Berikut tahapan membuat kewatek atau tenun ikat. Yang pertama, balok kapek. Proses memisahkan kapas dengan biji kapas dengan menggunakan alat yang disebut menalok. Yang kedua, buhu kapek atau proses penghalusan kapas yang dijadikan benang dengan menggunakan menuhuk. Yang ketiga, ture lelu atau proses pembuatan benang dengan menarik dan memelintir kapas dengan menggunakan tenure. Yang keempat, lawa bena atau proses pengaturan benang agar tidak kusut dengan menggunakan belawa. Yang kelima, tawarna, proses pewarnaan benang dengan menggunakan pewarna alami dan direndam di dalam kendi. Yang keenam, bai bena atau proses penjemuran benang yang sudah diwarnai. Yang ketujuh, pudu bena atau proses pemintalan benang. Yang kedelapan, neket atau proses awal penyusunan benang berdasarkan warna dan motif demi helai. Yang kesembilan, tane. Tane atau proses penenunan. Setelah selesai dengan tane, proses berikutnya adalah menjahit seperti biasa sesuai bentuk dan kewatek pun siap digunakan. Yang kedua, tenun ikat lembata. Tenun ikat mempunyai nilai tinggi bagi perempuan lembata Nusa Tenggara Timur. Kegiatan menenun rutin dilakukan turun-temurun. Biasanya, perempuan lembata menenun saat musim kemarau. Pasalnya, proses pembuatan kain tenun memerlukan pengeringan alami dari sinar matahari agar hasil akhirnya lebih maksimal. Kain tenun ikat lembata mempunyai nilai adat dan tradisi. Kain adat Lama Holot
Begitu masyarakat lokal menyebutnya. Kain adat Lama Holot memiliki warna khas merah marun. Motif gambar pada kain tenun ikat sendiri menyerupai bentuk belah ketupat. Membuat satu buah kain tenun ikat dari awal, dari membuat benang hingga kain utuh, butuh waktu maksimal 15 tahun. Kain adat dibuat dari akar mengkudu, sehingga warna aslinya pun berasal dari akar mengkudu. Akar direndam 2 hari lalu dijemur. Karenanya saat musim hujan, proses pembuatan benang tidak bisa dilakukan sebab warna tidak menempel dan tidak bertahan lama. Pembuatan kain tenun adat Lembata dari akar mengkudu membutuhkan waktu belasan tahun. Kegiatan menenun benang dari akar mengkudu sudah termasuk di dalamnya dan biasanya membutuhkan waktu 1 bulan. Perbedaan cara pembuatan kain tenun ikat Lembata inilah yang membedakan nilai suatu kain tenun. Ibu yang membuat kain tenun adat Lama Holot biasanya akan menyimpan kain buatannya untuk anak perempuan. Pasalnya, tradisi adat pernikahan di Lembata mengharuskan calon mempelai perempuan untuk memberikan kain kepada calon mempelai laki-laki. Kain adat juga tak dijual bebas. Biasanya, kain tenun dijual di desa karena memiliki nilai bagi masyarakat setempat. Ketika kain tenun dijual di luar desa, nilai adatnya sudah tidak ada. Saat menikah, laki-laki memberikan 1 gading gajah sebagai mas kawin, sedangkan pihak perempuan memberikan laki-laki kain adat Lama Holot. Daerah di Flores bagian timur yang terkenal dengan kain tenun ikatnya adalah Lembata. Di daerah ini, khususnya daerah Lama Lerah, bahwa hanya kain sarung untuk wanita yang memakai motif ikat yang disebut mofa. Kain sarung wanita itu sendiri disebut kewatek. Kain sarung untuk laki-laki tidak memakai motif ikat. Ada 2 jenis tenunan kain sarung ikat Lembata, yaitu kuatek nairua dan kuatek nai. Kuatek nairua adalah kain sarung tenunan yang terdiri atas 2 bagian kain yang digabungkan. Kuatek nai telu adalah kain yang paling tinggi nilainya. Kain ini terdiri atas 3 bagian yang disambungkan dengan menjadi 1 sarung. Kain sarung Lembata atau tenun Lembata mempunyai ciri khas dengan 2 atau 3 sambungan. Kain ini dipergunakan sebagai mas kawin dalam upacara perkawinan dari pihak keluarga perempuan dan dipertukarkan dengan gelang-gelang dari gading gajah yang sangat berharga yang diberikan oleh pihak laki-laki. Semua jenis mas kawin ini merupakan warisan yang diberikan turun-temurun. Yang ketiga, tenun ikat Larantuka. Kain tenun ikat dengan motif patola mempunyai nilai tinggi. Oleh karena itu, daerah tenun di wilayah Nusa Tenggara Timur memiliki motif-motif patola yang diperuntukkan khusus bagi kalangan raja-raja, pejabat, dan tokoh adat yang jumlahnya terbatas. Kain tenun Lio dengan ragam hias patola ini juga hanya dipergunakan di kalangan keluarga kepala adat atau pendiri kampung yang disebut musalaki. Bahkan kain ini dianggap sangat istimewa hingga ikut dikuburkan bersama jenazah seorang bangsawan atau raja. Selain itu, kain patola dari Lio yang panjangnya sampai 4 meter yang disebut ketipa digunakan sebagai penutup jenazah. Sekian penjelasan saya tentang beberapa ikat Lama Holot.
tenun di yang Lamaholot berasal dari suku yang dikenal Lamaholot. dengan tenun ikat Pakaian solor. adatnya pun memiliki nama-nama dan aksesoris yang berbeda di setiap daerahnya. Sebenarnya hampir sama, tapi hanya berbeda di nama. Yang pertama, Witihama, Kabupaten Flores Timur. Pria menggunakan nowing dan selendang, wanita menggunakan kewatek dan selendang. Aksesorisnya dengan ronggot atau bulu ayam, sue, kalbala, sidok, anting, gelang, properti dengan pedang. Yang kedua, Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur. Pria menggunakan nowing, wanita menggunakan kuatek, aksesorisnya dengan kenobo, propertinya dengan beletu atau wayak. Yang ketiga, Solor Barat. Solor Barat menggunakan selendang dan senai untuk pria, wanita menggunakan kuatek, temedol, dan selendang, propertinya dengan wayak. Yang berikutnya Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Pakaian adatnya pria menggunakan senai, wanita menggunakan kuatek, aksesorisnya menggunakan pastipo, kemomo, kalabale, nile, properti dengan padang, galah, dopi, rakakliale, wayak atau tenuru. Yang berikutnya Ile Boleng atau Kabupaten Flores Timur. Pria menggunakan senai dan met, wanita menggunakan kuatek, tenapi, dan selendang. Aksesorisnya menggunakan kenobo, kalabale, nilai, properti dengan pedang. Yang berikutnya Tanjung Bunga. Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur. Pakaian adatnya merupakan pria menggunakan senoi atau baju senuji, wanita menggunakan kuatek dan baju senuji, aksesorisnya menggunakan met. Terima kasih penjelasan saya. Sampai jumpa.